Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Today's topic is about nouns. I am Miss Morianti. Hari ini kita akan membahas mengenai kata benda. Let's start. Oke, kita akan bahas mengenai definisinya dulu ya. Definisi mengenai kata benda. Nouns is a word used to name creature, place, thing, or idea. Jadi kata benda ini merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menamakan makhluk hidup, tempat, benda, atau ide. Kita lihat contohnya, person. Nah, person ini orang ya. Jadi bisa nama orang seperti Mr. Habib, Mr. Saiful, Mrs. Ratna, policeman. Ini contoh untuk orang. Contoh untuk animal, jadi binatang, cat, sheep, bird. Untuk plant, contohnya tree, cactus, flower. Nah, person, animal, plant termasuk creature, termasuk makhluk hidup. Contoh yang lain adalah mengenai place, tempat ya, Banda Aceh, store, house. Kemudian thing, benda seperti car, knife, aircraft. Idea, ide, contohnya satisfaction, kepuasan, happiness, kebahagiaan, weakness. Jadi semua contoh yang sudah kita bahas ini semuanya mengenai kata benda. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis dari kata benda. Nah, dalam bahasa Inggris diartikan kinds of nouns. Nah, jenis kata benda itu dalam bahasa Inggris ada 3 macam, yaitu proper noun, common nouns, and compound noun. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Proper noun, names of a particular person, place, or things, and is always capitalized. Jadi proper noun ini merupakan kata benda yang memiliki nama. Jadi nama dari orang yang secara khusus, jadi ada nama orang, kemudian nama tempat, atau nama suatu benda, dan selalu di huruf kapitalkan. Jadi di huruf besarkan. Example, contoh, Thomas, maka Anda harus mengetik T huruf besar atau huruf kapital. Sunday, yaitu nama hari ya, maka S-nya juga huruf kapital. Rose, nama bunga, maka huruf depan R-nya harus besar. Dan Indonesia, nama negara, maka I-nya harus besar. Nah, keempat contoh ini merupakan proper noun. Kenapa? Karena ada nama di setiap kata benda tersebut. Selanjutnya mengenai common noun. Common noun ini kalau kita translate atau kita artikan menjadi kata benda umum. A group of persons, places, or things without name and not capitalized. Jadi, ini merupakan segrup atau sekelompok dari orang, tempat, atau benda tanpa nama. Jadi, tidak ada nama ya, dan tidak di huruf besarkan atau tidak dikapitalkan. Contoh, boy, anak laki-laki ya, jadi sangat umum, tidak ada nama si laki-laki tersebut. Kemudian day, hari, maka tidak ada nama ya, terlalu umum ya, bisa jadi dari Sunday atau sampai Saturday. Jadi a day merupakan common noun. Flower, flower bunga ya, bunga di sini tidak ada nama, maka ini termasuk common noun. Satu lagi, country, negara, maka ini juga dimasukkan ke dalam common noun. Nah, untuk jenis yang terakhir yaitu compound noun. Compound noun
ini adalah kata benda majemuk. The combination of two or more words may be used together as a single noun. Jadi kombinasi ya, jadi kemajemukan dari dua atau lebih kata mungkin digunakan bersama-sama sebagai sebuah kata benda. Jadi bisa dua atau lebih kata sehingga dianggap satu kata benda. Contoh sini, basketball. Seharusnya di sini ada dua kata ya, basket dan ball. Tapi ketika kita gabungkan menjadi satu kata, maka dianggap satu benda. Ini dinamakan compound noun. Ini bola basket ya. Oke, contoh lagi yaitu father-in-law. Nah, di sini ada 3 suku kata father, in, dan law. Nah, di sini lebih dari 2 kata dianggaplah compound karena ini hanya satu orang, yang artinya adalah ayah mertua. Next, kita akan membahas perbedaan antara uncountable noun dan countable noun. Jadi, kita sudah pernah mendengar ya, uncountable noun yaitu benda yang tidak dapat dihitung. Sedangkan countable noun adalah benda yang bisa dihitung. Oke, kita lihat dulu mengenai uncountable noun. Di uncountable noun ada 4 ciri khas mengenai kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, kita bahas satu persatu ya. Singular form without s or es or the. Jadi, kata benda yang tidak bisa dihitung ini bentuknya selalu tunggal tanpa ada penambahan s atau es atau penambahan the. Jadi dia tunggal ya, tidak perlu penambahan s atau es ataupun di awal kalimat ada the. Contoh di sini sugar, jadi sugar langsung ya, tidak perlu pakai the. Jadi sugar. Kemudian salt, garam, juga tidak perlu pemakaian s atau es walaupun di sini dianggap benda yang jamak. Jadi tetap dia tunggal. Selanjutnya, ciri yang kedua, dia berupa water, gas, particle, solid. Jadi dia bisa berupa benda cair, benda gas, benda kecil ya, jadi benda yang halus, dan benda padat. Contohnya, oksigen, milk, ice, sand. Nah, di sini oksigen ini merupakan gas ya. Kemudian milk merupakan air, ice ini solid, benda padat, walaupun ini dari cair ke padat ya, berubah menjadi padat. Kemudian sand, partikel. Nah, ini contoh untuk yang uncountable noun. Ciri yang ketiga, abstract noun, benda yang abstrak. Istilahnya tidak tampak menggunakan mata langsung. Contoh, health, kesehatan ya. Kemudian education, pendidikan. Jadi ini tidak bisa kita lihat dengan kasat mata dan tidak bisa kita sentuh. Yang terakhir, ciri yang terakhir adalah language, bahasa, kemudian field of study. Jadi tentang mata kuliah. Example, French, bahasa Prancis, Japanese, bahasa Jepang, history, salah satu cabang mata kuliah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai countable noun. Countable noun kita artikan benda yang bisa dihitung. Jadi, benda yang bisa dihitung itu bisa bentuknya tunggal, bisa bentuknya jamak. Nah, di sini
kita akan membahas bentuk jamak mengenai countable noun. Karena ada 6 cara untuk menjamakkan sebuah kata benda yang bisa dihitung. Oke. Yang pertama mengenai plurals with a vowel change or an adding change. Jadi, ketika kita berubah menjadi kata benda yang jamak dengan kita ubah huruf vokal. Nah, di dalam bahasa huruf vokal yaitu A, I, U, dan E serta O. Nah, kita bisa menggantikan vokalnya. Contoh, tooth menjadi feet. Dari O berubah menjadi E. Atau perubahan di akhir kata tersebut. Contoh seperti mouse berubah menjadi mice. Nah, jadi ini berubah total ya. Dari O berubah menjadi I, kemudian O, U, SE jadi berubah I, CE. Oke. Ini untuk yang ending change, perubahan di akhir kata. Selanjutnya yang kedua, plurals by changing a consonant before adding s or es. Nah, untuk kata benda yang jamak bisa kamu gantikan yang konsonan berubah menjadi konsonan yang lain. Contoh dari F berubah menjadi V. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Wolf, F berubah menjadi V. V menjadi wolf. Nah, kemudian langsung kamu tambahkan S ataupun IS. Nah, di sini langsung ya. Karena ini tidak berakhiran dengan E, jadi kamu menambahkan IS di akhir kata. Sedangkan contoh yang kedua, di sini ada konsonan F berubah menjadi V dulu, kemudian sudah ada E, langsung saja kamu tambahkan S. Jadi berubah dari knife menjadi knives. Oke. Selanjutnya yang ketiga, plurals by adding en. Jadi penambahan di akhir menggunakan en. Contoh, child berubah menjadi children. Jadi ada penambahan en di akhir kata. Kemudian ox berubah menjadi oxen. Nah, dari sapi jantan yang tunggal menjadi sapi jantan yang lebih dari satu, maka kamu tambahkan en. Selanjutnya yang keempat, plurals by changing y jadi y berubah menjadi i atau I dalam bahasa Inggris, and adding es, kamu tambahkan es. Before y, sebelum huruf y ada konsonan. Contoh baby ya. Nah, di baby ini sebelum y ada b. Nah, b ini berupa konsonan, maka Anda harus merubah y berubah menjadi i. Kemudian baru kamu tambahkan es di akhir kata. Sehingga baby berubah menjadi babies. Next, plurals by adding s, kamu tambahkan s. Before y, sebelum huruf y ada vokal. Jadi ada huruf a, i, u, e atau o. Example, contoh boy. Nah, di boy ini ada o ya. Nah, sebelum y ada o, maka langsung saja kamu tambahkan s. Kemudian d ada a ya. Jadi ada huruf vokal a, maka kamu langsung menambahkan s di akhir kata. Nah, yang terakhir, the same plural and singular form. Jadi bentuk
jamak dan bentuk tunggalnya sama, tidak ada perubahan. Diingat contohnya di sini rusa ya, satu rusa. Ketika Anda ingin mengatakan banyak rusa, tetap kamu kaidir, jadi tidak perlu penambahan s ataupun is. Kemudian fish, ikan, walaupun kamu memancing dan mendapatkan banyak ikan, tetap kamu mengetik fish. Jadi tidak ada penambahan s, is di akhir kata. Demikianlah materi mengenai nouns. Semoga bermanfaat dan Anda bisa memahami lebih baik. Silakan dijawab soal di bagian Google Classroom kita mengenai nouns. Good luck, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.